berdasarkan kepada keberadaan baik fosil ataupun binatang yang dijumpai sekarang, didasarkan kepada komposisi dalam tubuh dan bentuknya, kelompok Porifera ini dapat dibedakan atas 4 kelompok atau 4 kelas, yaitu kelas Calcarea, yang sering juga disebut orang Calcareous pons atau Carcispongi. Binatang ini merupakan kelompok binatang yang telah punah. Kemudian ada kelas yang dimasukkan selanjutnya, itu Hexactinellida, yang sering juga disebut sebagai Glass pons atau Silicispongii. Dan kelas ini juga telah masuk ke dalam kelompok yang punah. Kemudian ada kelas Desmospongia dengan komposisi utama berupa zat tanduk, dan juga kelompok ini telah punah. Dan yang masih banyak dijumpai sampai sekarang itu adalah kelompok Sclerospongia. Nah, Porifera ini tubuhnya tersusun oleh kerangka, di mana kerangka ini dibentuk oleh jarum-jarum yang disebut sebagai spiculae. Di mana jarum-jarum ini mulai bentuknya dari sangat sederhana sampai rumit. Di mana bentuk sederhananya berupa jarum, satu jarum, kemudian ada yang jarum yang banyak sekali yang disebut sebagai poliakson. Nah, dari kerangka inilah orang bisa melihat bagaimana perkembangan atau evolusi dari Porifera. Nah, sedangkan spikulenya sendiri itu punya ukuran yang berbeda-beda. Jarum-jarum itu ada ukuran kecil, ada ukuran yang besar. Nah, ukuran yang besar yang disebut sebagai megasclere, di mana kita tidak memerlukan alat bantu untuk melihatnya. Nah, sedangkan spikule yang berukuran kecil disebut sebagai microsclere, itu kita memerlukan alat bantu untuk bisa melihat dan mengidentifikasi supaya lebih jelas. Nah, bahan utama pembentuk spikule ini itu terdiri dari kalsium karbonat, silika, ada juga yang terdiri dari bahan organik yang disebut spongin. Nah, inilah bentuk dari jarum-jarum tadi. Ada yang berbentuknya jarumnya lurus, ada yang berbentuknya kasar, lurus juga, dan bercabang-cabang kecil. Dan ada yang tidak beraturan, tapi bentuk satu lurus. Ada juga yang berbelok-belok. Nah, ada lagi bentuk yang lain. Kalau bentuk yang lurus kita sebut sebagai monaxon. Kemudian ada bentuk yang seperti 3 jarum, yang disebut sebagai triakson. Nah, kemudian ada lagi bentuk yang 4, dia bentuk sebagai cabang 4, yang disebut sebagai tetraakson, atau dia kelipatan 4. Sedangkan kalau triakson, dia kelipatan 3. Kemudian ada yang disebut sebagai poliakson, yang jumlahnya tidak jelas berapa banyaknya, tidak punya suatu keteraturan sendiri. Nah, bedanya antara megasclere ini dengan microsclere secara bentuk tidak berbeda, hanya terletak pada ukurannya saja. Nah, inilah gambar bentuk spikule yang dilihat dengan mikroskop dengan mempunyai perbesaran sekitar 1100 kali perbesaran. Nah, sehingga kita bisa melihat bentuk jarum yang seperti segitiga ini. Jelas sekali yang bercabang bentuk segitiga. Ini adalah bentuk yang lurus-lurus. Ini juga yang bentuk cabang 3. Ini yang kita sebut sebagai triakson, ini yang kita sebut sebagai monaxon. Berdasarkan kepada bentuk spikulenya, bahan pembentuk cangkang, maka Porifera ini dibedakan atas beberapa kelas. Itu ada kelas Desmospongia dengan bahan utamanya zat tanduk. Hidupnya dari zaman Kambrium sampai sekarang. Nah, contoh-contohnya kelompoknya adalah Homo scleromorpha, Tetractinomorpha, dan kemudian Ceractinomorpha. Kemudian ada kelas Hexactinellida. Bahan utamanya terdiri bahan silika. Hidup dari zaman Kambrium sampai sekarang. Contohnya adalah Ampidiscopora. Kemudian ada Hexatheropora. Kemudian ada lagi kelas yang Calcarea. Bahan utamanya terdiri dari
gampingan atau CaCO3. Contohnya adalah Calcinea dan Calcaronea. Hidupnya juga dari Kambrium sampai sekarang, Perescent. Nah, ada kelas lagi yang orang tidak tahu kapan munculnya, tapi juga dijumpai pertama sekali itu pada batuan Ordovicium. Dan hidupnya juga sekarang dijumpai yang punya mirip dengan dia, itu namanya kelas Stomatoporidea. Nah, ada satu kelas yang paling penting di kelompok Porifera ini adalah kelas Archaeochyata. Nah, fosil dari Porifera yang kelas Archaeochyata ini digunakan sebagai fosil penunjuk untuk zaman Kambrium. Nah, kalau kita lihat lagi, ini contoh spikulenya yang lain. Kita bisa melihat ini sudah ada bentuk yang jarum juga di sini. Ini yang bentuk segi 6. Ini yang sebagai triakson. Ini juga sebagai triakson. Ini sebagai monakson. Nah, berdasarkan sejarahnya, nah, Porifera ini yang bisa teramati dengan baik, itu pada akhir Devon, ini adalah contoh yang paling bagus untuk subkelas Hexactinosa. Itu yang dijumpai kira-kira 355 sampai 330 juta tahun yang lalu. Kemudian pertama sekali Hexactinellida yang berjumpai sebagai terumbu, itu yang berumur Trias Tengah, dijumpai di Polandia. Nah, kemudian pada akhir dari zaman Trias, itu dijumpai terumbu silika yang besar, yang ukurannya lebih dari 10 meter, satu binatangnya, besar dari 10 meter. Jadi, yang dijumpai di Cina. Nah, kemudian pada awal Jura, nah dijumpai di selatan, pinggir selatan dari Samudra Tethys. Dan dia terus berkembang sampai akhir dari zaman Kapur. Nah, pada zaman Kapur ini perkembangan dari Porifera ini mulai berkurang. Nah, kemudian baru boleh dikatakan hampir punah itu pada zaman sekarang. Sangat sedikit sekali dijumpai. Nah, sekarang juga ada penemuan yang di bawah laut yang dilakukan orang atau penelitian bawah laut. Itu dijumpai ada fosil binatang Porifera yang berumur sekitar 9.000 tahun mulai membentuk terumbu.